Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana brother-brotherku, sahabat mancing semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit cepat disembuhkan dari penyakitnya, yang sudah sembuh semoga bisa mancing dan dapat strike. Di video kali ini saya akan membahas tentang masalah, ada yang bertanya bagus mana soprog yang menggunakan skrit dan soprog yang menggunakan blade. Di depan saya ada dua tipe soprog yang menggunakan skrit seperti ini. Ini yang dibilang skrit ya, ekor dari karet ini. Nah, ini skrit. Dan ada soprog yang menggunakan blade seperti ini ya. Blade biasanya dari stainless atau dari kaleng. Kita kesampingkan dulu merek-merek ini ya, merek-merek dari soprog ini. Kita fokus membahas ke skrit dan blade-nya. Di kedua jenis soprog ini memiliki action yang berbeda dan spot pun yang berbeda. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ini sesuai pengalaman saya, bukan saya menggurui tapi saya memakai soprog dengan tipe yang memakai skrit ini. Biasanya untuk di spot kangkungan, terus di spot eceng, di spot mata lele, karena dia lebih lebih bagus digunakan di spot-spot yang spotnya itu tidak terlalu bersih, yang banyak tanaman-tanaman air, karena si skritnya ini lebih menggoda ikan gabus untuk menyambar, karena begitu kita ngentul, nah disebutnya itu kita ngentul, mainnya tuh dengan menarik-narik ujung joran agar dia seperti lagi berenang kakinya, maka di saat itu juga ikan gabus akan sangat tertarik dengan action dari skritnya ini. Jadi untuk di spot-spot yang banyak tanaman airnya, ini sangat berguna sekali soprog dengan skrit. Yang kedua, di sini ada soprog yang menggunakan blade. Nah, ini blade ya. Dia actionnya itu berputar seperti ini ketika kita tarik. Yang ini tipe fast moving ya, tipe retrieve kencang. Soprog seperti ini actionnya akan lebih maksimal ketika kita main di perairan atau spot yang tidak banyak dengan tanaman airnya, agar si blade-nya ini bisa mengeluarkan action yang sangat full ya untuk berputarnya. Kalau kita pakai di spot yang banyak tanaman air, si blade-nya ini actionnya tidak akan sempurna keluar ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan kita pakai di spot yang banyak tanaman airnya pun bisa. Menurut saya, bukan saya menggurui, sekali lagi, ada beberapa lure maker ini yang bertujuan untuk membuat lure-lure ini agar bisa dipakai di berbagai spot, karena pasti mereka tuh tidak asal-asalan buat ya lure ini yang seperti ini untuk di spot apa, lure seperti ini untuk di spot apa. Jadi mereka tuh lure maker itu dengan pemikiran mereka yang sudah sangat luar biasa ya. Jadi bukan tidak bisa spot seperti ini dipakai di di spot yang terbuka, dan tidak menutup kemungkinan yang menggunakan blade juga bisa digunakan di spot yang banyak tanaman air. Sebenarnya bisa saja,
tapi lebih cenderung dan lebih maksimal actionnya itu kita pakai sesuai dengan spotnya masing-masing, seperti itu. Nah, ada satu yang saya modifikasi yang menggunakan blade dan script. Jadi ketika di perairan atau di spot yang tidak terlalu banyak tanaman air dan juga tidak terlalu bersih, maka saya biasa memakai yang seperti ini. Saya modifikasi. Jadi actionnya dari blade-nya keluar dan action dari script-nya ini keluar. Dan yang paling penting, satu lagi yang saya harus sampaikan, menurut pengalaman saya tidak akan berbawa merek-merek dari soprok ini ya. Cukup membahas dari actionnya, terus killer yang mana, dan sesuai dengan penggunaannya di spot seperti apa. Dan satu lagi, untuk ketebalan karetnya, ini sangat fatal sekali. Untuk ketebalan karet, ketika kita hook up, kalau si karetnya ini terlalu keras, maka akan susah untuk membuka. Ini tampilan dari samping dan ini tampilan dari atas. Kalau si karet ini terlalu keras, maka hook up ikan itu akan susah. Mungkin bisa seperti ini. Makanya sering mocel. Dengan posisi yang luas seperti ini, maka dia sangat berpengaruh untuk tidak mocel. Karena luas seperti ini ya, ketika kita digigit digigit oleh gabus, untuk posisi ini sangat luas sekali ya untuk hook up. Mantap pokoknya, dan sangat presisi. Ininya sangat presisi. Jadi kalau si hooknya itu tidak presisi, maka begitu kita lempar itu akan nyangkut, brother. Nih. Apalagi main di ranting-ranting. Ini pun sama, walaupun dia besar, dengan kelebihannya di belakang seperti ini, timahnya cor di belakang seperti ini, maka untuk awahan hook up digigit ikannya itu sangat lebar sekali, walaupun dia besar ya. Mantap pokoknya ini. Sama seperti yang blade ini juga. Kalau yang ini, walaupun dia posisinya timahnya di dalam, tapi untuk hook up-nya itu sangat luas sekali ya. Mantap pokoknya. Jadi untuk kelenturan si karetnya, terus posisi untuk menaruh dari timahnya itu harus pas. Jadi jangan sampai salah memilih untuk umpan soprog seperti ini ya. Karena kalau terlalu lentur juga akan mudah nyangkut ketika kita memakainya di spot yang banyak tanaman air. Kalaupun terlalu keras, maka dia akan susah untuk hook up. Menurut saya ini tipe karet yang keras dan tidak terlalu presisi, makanya goyang. Ini contoh salah satunya. Jadi ketika dilempar bisa saja dia posisinya seperti ini, dan kita tarik dia malah nyangkut di tanaman air. Dan ini karetnya terlalu keras. Walaupun untuk hook up-nya juga besar, tapi dia terlalu keras karetnya. Dan ada lagi yang macam-macam soprog-soprog lainnya. Ada yang berkaki, pokoknya banyak banget macamnya. Nah, ini di sini kita hanya membahas yang script dan blade. Semoga video ini bermanfaat
untuk para senior atau yang suhu-suhu yang melihat video ini, tolong di komen bila ada kekurangan dan tolong ditambahkan, siapa tahu ada castinger pemula seperti saya yang ingin belajar dengan teknik casting. Mereka tidak salah untuk memilih soprog dan tipe-tipenya. Boleh kita sharing di kolom komentar. Saya sangat welcome sekali agar para pemula bisa merasakan sensasi strike dengan menggunakan teknik casting. Semoga video ini bermanfaat. Tolong dibantu agar channel ini bisa lebih berkembang. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.